tuanya. Karena orang tuanya sibuk. Berarti mengabaikan kebutuhan psikologinya. Hati-hati, kebutuhan psikologi itu nggak bisa dibalikan lagi. Kalau usianya di bawah 6 tahun diabaikan, nanti SD kelas 1, kelas 2, kelas 3, kelas 4, SMP akan sama. Bahkan sekarang SMP itu lagi tren-trennya yang viral apa? Gangster. Anak ikut-ikutan. Pernah tahu cerita anak SMA kelas 1 minta dibelikan motor, nggak dikasih karena nggak punya uang. Apa yang dilakukan anak orang tua? Dijawab kalau sebentar. Dia bunuh orang tuanya, dia kubur di musola. Yang salah siapa? Pola asuhnya. Ada anak kelas 1 SD tidak memenuhi kebutuhan psikologi, dia mau ingin suatu kalau dikasih. Dia minta handphone, orang tuanya nggak punya duit buat beli handphone, dia maksa minta handphone. Apa? Dia pinjam ke tetangganya. Buat apa? Buat ngebeliin handphone anaknya. Habis kalau nggak dibeli, dia marahnya Pak. Berarti apa? Orang tua tidak sanggup memenuhi kebutuhan psikologi anak. Kalau kebutuhan psikologi anak itu reward punishment-nya jelas. 50% ada. Tegas pun ada, boleh nggak tegas? Boleh. Asalkan sesuai dengan kebutuhan psikologi anak. Paham ya? Anak sekarang kalau kebutuhan psikologinya ada orang tua lagi ngobrol tetangga. Kenapa anak ada datang ikut-ikutan nimbrung begini liatin aja. Ada nggak? Bukan kepo. Kenapa? Karena dia ingin tahu seperti tetangga kalau ngobrol kan empat mata. Ada nggak? Pernah dengar nggak? Ketika tanya, kamu kalau besar ingin jadi apa? Dia jawab dengan lantang. Aku kalau besar ingin jadi handphone. Pernah? Ingat iklannya? Tahu kenapa dia? Ditanya kalau besar jadi apa? Ingin jadi handphone. Tahu kenapa alasannya? Karena kalau ada handphone selalu dipegang bangun tidur, yang mama lihat handphone, mau masak yang dilihat, yang dibawa handphone, mau nyuci baju pun ada handphone di sampingnya, mau makan pun handphone yang dipegang. Aku kapan dipegang dilihatnya? Makanya aku kalau besar ingin jadi handphone. Berarti kita mengabaikan kebutuhan psikologinya. Itu tugas orang tua. Nah di sini di hasil psikologi kita ungkap semuanya. Kira-kira yang salahnya siapa? Apa semuanya salah anak atau ada pengaruhnya dari ibu? Ada pertanyaan? Jelas? Oke. Tujuan asesmen psikologi itu, ingat ini bukan tes IQ. Bukan, disebut asesmen psikologi itu kalau ada kata asesmen 3 yang kita lihat. Pertama, mentalitas. Karena ibu mungkin niatan dari ketika usia TKB pasti naik kelas nanti di jenjang. Karena kalau di SD tidak seperti TK. Ibu ditelepon datang, atau ke SD enggak. Paling ngantar doang, suruh pulang ibunya, betul. Dia harus berjuang dari pagi sampai time dia pulang sekolah. Kita nggak tahu apa yang dilakukan di sana. Yang kedua, kebutuhan emosionalnya. Ini di dalam psikologinya. Nanti kebutuhan emosi, nanti saya dibantu oleh Pak Haji untuk menjelaskan. Yang ketiga baru belajar. Ya, sudah punya alat tulisnya belum? Belum. Siaga. Yang belum boleh pinjam sama pihak sekolah. Apa pensil aja. Pensil aja. Pensil. Punya enggak? Bisa dicoret-coret kertas ya. Dan punya sendiri. Tapi kalau kertas ya. Baik, kita coba jelaskan ya. Yang tadi saya jelaskan mukadimahnya, coba dari hasil psikologinya. Kira-kira ada kesinambungan nggak? Sebelum saya jelaskan, hasil psikologi Greta yang resmi itu yang pertama, orang tua wajib tahu teknik yang kita gunakan. Ada di amplopnya paling atas nama tekniknya, ada di lembar pertama, kedua tantangan psikologinya ada. Kami psikologinya 2, psikolognya, jadi nggak main-main. Yang kedua, hasil psikologi yang resmi, identitas putra putrimu sudah ada. Nanti boleh lihat di barcode-nya. Dari seluruh Indonesia ada semua, mungkin agak lama dilihatnya. Cuman kita nggak sebutkan sekolah karena khawatir, sifatnya privacy. Tapi hanya nama dan tanggal lahir. Di situ kelihatan bahwa berdasarkan anak ibu pernah ikut asesmen psikologi. Nah, Greta kerjasama dengan dinas, jadi otomatis sudah masuk ke datanya. Makanya namanya sama tanggalnya jangan sampai salah. Ya, sesuai dengan akte kelahiran.
Ya. Terus teknik PMP ini dimulai tesnya dari usia 2 tahun. Cuman kita mencoret-coret karena yang dianalisis garisannya. Ya, tes aja gampang. Gambar bebas, terserah. Itu yang kita analisis. Tesnya sebentar. Hasilnya butuh waktu sekitar 2 sampai 3 minggu. Karena garisannya kita lihat ada sekitar 816 garis yang kita analisis. Ya. Yang ketiga, dari tes ini saya kasih tugas ibu ayah boleh lihat di lembar yang bukan grafik ya, yang kedua yang tertulis ya. Ada Romawi 1 sampai Romawi 4, betul? Nah, biar hasilnya enak, nanti ini hasilnya ibu pisah-pisah dulu, tahu apa nih fokusnya kemana biar lebih enak. Untuk Romawi 1 dan Romawi 4 itu khusus untuk belajar. Romawi 1 dan Romawi 4 ya, khusus untuk belajar. Yang disebut belajar, kita memberikan nasihat pun sama, itu pun belajar. Jadi belajar bukan open book saja. Yang kedua, Romawi 1 dan Romawi 2 kita merubah persepsi hanya kenal IQ saja. Padahal sebenarnya IQ itu presentasinya hanya 5%. Kalau ingin kembangkan semuanya potensinya, maka dikolaborasi dengan Romawi 4 dominasi kerja otak. Dominasi kerja otak pengaruhnya lebih besar dibanding IQ. Berapa pengaruh dominasi kerja otak? 15%. Bayangkan, IQ hanya 5%, tapi dominasi kerja otak sampai 15%. Jadi lebih besar dominasi kerja otak. Nanti saya akan jelaskan apa maksud dominasi kerja otak. Yang kedua, ayah ibu boleh kasih tanda yang berbeda atau boleh tulis untuk Romawi 3. Ada kan? Romawi 3 dan grafik warna hijau. Ada ya? Itu terserah mau dikasih tanda boleh. Romawi 3 dan grafik warna hijau itu untuk karakter. Di Romawi 3 ada namanya tipologi. Tipologi itu maksudnya gejala psikologi awal. Itu gejalanya. Namanya gejala, kita bisa antisipasi. Kalau gejala diabaikan akan muncul menjadi penyakit psikologi. Ya, banyak, beda-beda. Kemudian yang Romawi 2 dan grafik warna merah itu untuk mentalitas dan era kemasan yang pertama lah orang bilang. Jadi pisahkan ya. Jelas? Saya akan bantu menjelaskan belajar dan mentalitas ya. Nanti selebihnya Pak Ajis. Siap ya? Baik, yang pertama dulu. Saya jelaskan ini, mentalitas. Lihat ini. Di grafik ini, di grafik 2. Ada ya? Grafik nomor 2 ada? Sudah? Ya. Oh, grafik 2. Usia TKA atau playgroup minimal 20. Jadi harus di atas 20 playgroup ya. TKA minimal 30. Jadi harus di atas 30. TKB minimal 35. Jadi harus di atas 35. SD kelas 1 40. Nah, setiap jenjang kelas itu ada tingkatan fasenya. Pertanyaan saya, sudah di atas nilai minimal belum? Romawi 2. Bukan grafik, Romawi 2. Ada? Saya ulang. TKA minimal 30. Iya. Level ya, ada kan levelnya. TKB minimal 35. Lagi mau pensilnya? TKB 35. Di sana garis miring rendah. Ada yang rendah, ada yang moderat. Kalau moderat sedang. Udah.
Sudah di atas nilai minimal belum? Belum. Kalau belum, di situ ada di blok hitam. Ada blok hitam? Dibaca, dicermati, ini maunya anak apa kira-kira? Coba, dibaca dulu yang di blok hitam. Sudah paham maksudnya? Ya, Pak, saya tanya. Ibu, sudah paham? Yang di blok hitam. Apa maunya anak? Apa itu? Sebutkan. Rasa empati. Ya. Ajarkan. Nah, gini. Misalkan contoh, sama ya. Berapa nilainya? Tambahkan TKB 5. Misalkan di rumah sudah, di luar sosialisasi. Misalkan contoh, kan kadang-kadang ada anak yang punya rasa empati. Ada yang ngasih dengan tujuan nanti kalau aku nggak kasih nanti aku nggak punya teman bagaimana? Karena begitu. Ada yang dengan sendirinya memang dia kasih. Aku nanti punya ibu dari mana? Luar kota. Luar kota, dia kasih temennya tanpa diminta, dikasih. Tapi bukan dasar faktor X-nya tadi, dikasih. Itu sudah bagus. Yang kedua, misalkan di internal keluarga. Mudah-mudahan sih dia tidak punya dede tapi masih bisa mengimbangi ya. Punya dede nggak? Baru 1. Oh, punya kakak. Jadi tidak muncul sifat jealous, kecemburuan sosial. Ada satu rasa empati yang sifat egosentriknya ada. Meskipun memang dengan kasat mata dia kasih teman-temannya, tapi kasih teman-temannya hati-hati jangan sampai anaknya kasih teman karena faktor X tadi. Itu yang kita antisipasi, telusuri. Contoh yang kedua misalkan, ada saya temukan anak usia di bawah 6 tahun, dia ingin main dengan temennya, cuma temennya bilang, kalau kau mau main sama aku, mama kamu uangnya banyak, kamu minta uang, nanti bawa sini, baru main dengan aku, kan ada begitu. Dia minta uangnya, buat apa? Buat jajan, tapi bukan dia jajanin. Bahaya kan? Bahaya. Nah, yang disebut rasa empati itu memang bukan karena paksaan. X tadi, nanti mau boleh telusuri lagi. Ya, yang kedua, kalau internet keluar pun sama. Kalau dia punya kakak yang minimal ya, ada berbagi rasa antara kakak dengan dede atau dede dengan kakaknya. Itu yang harus digali lagi. Ada lagi? Siapa yang masih belum paham? Karena kasihan. Contohnya apa? Oh, mamanya nggak punya duit. Apa-apa dari kita aja berbagi. Jangan sampai nanti eksesif. Bapak? Fisioterapi. Fisioterapi itu banyak ya. Ada yang lesi, ada yang verbal, ada yang kinestetik semuanya, ada yang behavior. Nah kalau untuk psikomotoriknya lihat di bawahnya ada gangguan apa kira-kira? Paling bawah. Ya, behaviornya, perilakunya. Nanti boleh ngobrol dengan saya. Karena gangguan klasik. Bukan esinya. Sensor intelijennya bagus ada. Motorik kasar dia bisa. Kalau motorik kasar ya. Nanti boleh cek. Sudah bisa pegang pensil dulu. Motorik kasar tidak masalah. Itu namanya SI, sensor intelligence. Keseimbangan ada, kinestetik tidak masalah. Cuman perpasifnya saja, perilakunya ya. Yang kita rubah tadi. Ada lagi? Sudah jelas? Hah? Kenapa? Kalau SD levelnya 40. Masih ada waktu berapa bulan lagi? Berapa nilainya berapa? Tingkat perkembangan ini. 35 cuma sampai 3 poin lagi. Udah bisa masuk SD. Berapa tuh? Sekarang udah apa? Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli. 5 bulan masa nggak bisa? Nanti kita coba lihat ya, gimana caranya? Ya. Ini ya, udah bisa masuk Kontrol. SD. Kendorkan sistem kontrol. Saya tanya langsung nih, boleh? Boleh saya tanya gini, boleh? Boleh nggak? Boleh nggak? Boleh. Saya tanya. Kalau saya tanya, seberapa besar rasa khawatir ibu saat ini pada anak? Jawab. Besar nggak? Besar banget. Tuh, 5%-nya dari ibu, bukan dari anak.
Kendorkan, kan tadi kendorkan. Nanti ada caranya ya, boleh. Jadi 5%-nya cepat hitungan minggu bisa, tapi tergantung ibu 5%-nya. Selama ibu tidak kendorkan, maka akan berpengaruh nanti ke mentalitasnya. Bisa dipahami? Kemudian yang kedua, lihat grafik warna merah. Ada gambar warna merah? Nah, disebut era kemasan yang pertama. Itu ini namanya. Jadi kalau ibu pernah, oh itu ya Golden Age, era kemasan yang pertama. Tapi kalau pertanyaan, disebut era kemasan yang pertama itu apa aja? Kita bisa jawab. Ini di sini adanya. Ada endurance, apalagi sampai ke psikomotorik. Nah, poin pertama endurance itu artinya daya tahan psikis anak, psikis. Kalau endurance minimal 20, harus di atas 20, kalau bisa mendekati 100. Ada yang sampai mendekati 100. Nantangin anaknya. Nantangin. So, kalau saya, ibu melotot anaknya. Nah itu si Bia juga tinggi banget itu malah. Ibu malah apa? Anaknya nggak masuk psikis. Mau bela diri. Iya, banyak pak. Daya tahan psikisnya kuat. Padahal sudah 90. Yang susahnya pak tetap aja susah. Berarti yang susah katanya di siapa? Di kita, bukan di anak. Ada yang sampai mendekati 100 di sini ada? Ada. 92 ada. Saya tanya, bisa nggak pulang dari sini ayah ibu latih kemandirian kanak? Bisa nggak? Bisa. Bisa. Cuman yang nggak bisa siapa? Kita. Mau kan enggak itu? Mau nggak kitanya? Nggak tega, nggak bersih. Padahal anjurannya kuat anaknya, sampai mendekati 100 loh. Ibu terapkan disiplin, nggak ada masalah. Paling marah saat diam lagi. Kecuali kalau dia endurance-nya di bawah 20. Ibu pun tak sedikit kena psikisnya. Ibu orang kena psikisnya dia. Itu di bawah 20. Jadi itu endurance namanya. Jadi kalau kena endurance namanya daya tahan psikis. Kalau di perusahaan ada namanya ya endurance namanya. Cuman etos kerja kalau di perusahaan. Kuat nggak dia berjuang. Kalau di psikologi namanya endurance psikis. Kuat nggak dia daya tahan psikisnya kalau kita latih disiplinnya. Nah yang nilainya di atas 50 peluangnya masih besar. Apalagi kalau sudah sampai 80-90 sangat besar peluangnya. Cuman yang susah siapa? Belum yang kita. Karena rasa khawatirnya besarnya kita. Kalau nggak bisa sama sekali berarti yang harus ditesnya bukan anaknya, orang tuanya. Karena ada di orang tuanya. Masih oke, masih bisa. Jangan sampai di bawah 20. 10, 9. Ini kan gini, pendekatan persuasian ada emosional ya. Ada kebutuhan emosional. Cuman kalau nilainya 20, persuasif aja pendampingan. Mata. Iya, betul. 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 Karena apa? Karena dia harus ada rating. Naikkan endurance-nya. Naikkan itu. Nanti. Oh ya. Jelas ya? Nah, yang lainnya itu selain endurance ada, pokoknya grafik warna merah semakin tinggi dan semakin bagus. Ya, cari yang paling kecil aja, bisa lebih bagus. Yang variabel intelektual sama. Yang warna sih dia emang Jelas ya? Untuk mental ya. Yang kedua sekarang belajar Romawi 1 dan Romawi 4. Romawi 1, orang bilang IQ, abaikan angkanya, nilainya abaikan. Cuma di situ yang saya fokuskan ke garis miringnya. Ada yang normal, ada yang superior, ada yang remedial. Ada yang normal. Oh normal. Oh normal apa? Ya saya normal. Masa nggak normal? Sesuai pak, sesuai. Ya, selama dia masih akademik, nggak apa-apa, menurun satu tingkat. Saya kan superior, dia turun normal, dari normal dia turun lagi borderline, dari normal dia bisa naik ke superior. Usia kalau di bawah 13 tahun itu IQ-nya fluktuatif, masih berubah. Makanya saya katakan
Kalau pernah ikut tes IQ saja, itu nggak paling tidak apa pengaruhnya hanya 5%. Kecuali kalau misalkan dulu superior, dia turun 2 tingkat, maka yang salah mungkin testernya yang salah, pengujinya yang salah. Tapi kalau turunnya 1 tingkat itu masih normal. Itu paham ya? Selama turunnya 1 tingkat, ya nggak apa-apa. Makanya saya katakan saya nggak lihat ke poinnya, garis miringnya. Selama dia normal itu 90 sampai 109. Nah, kalau superior 110 sampai 130. Nah, kalau dia masih turunnya banyak Pedra, tapi levelnya sama normal, tidak masalah. Turun banyak itu kalau superior normal langsung ke borderline. Itu baru bermasalah ya. Baik. Saya tanya lagi. Normal artinya normal, usia mental dan usia kalendernya sama. Usia anak saya 5 tahun berarti mentalnya sama 5 tahun. Jadi lebih mudah mengarahkan anak yang normal dibanding yang superior. Ada yang superior. Usia mental dan usia kalendernya lebih dominan usia mentalnya. Usia anak saya 5 tahun berarti mentalnya bisa 5,5 tahun. Susah-susah gampang yang superior. Yang superior yang kita antisipasi sifat bosannya. Gitu. Makanya jangan sampai nanti itu yang berpengaruh ke anaknya. Oleh karena itu di situ ada Romawi B kalau saya ada teknik pengajarannya. Kalau yang normal nama tekniknya apa? Simultan. Ulang dari sini kalau kenal simultan berarti ulang-ulang. Ibu belajar ngasih nasihat gak cukup sekali diulang-ulang. Betul. Meskipun dia nggak ngeliat ke mata ibu, yang penting diulang-ulang. Belajar misalkan kalau bentuk terapi, belajar itu nggak cukup sekali. Minimal sehari itu 5 sampai 10 kali pengulangan. Itu lebih kuat, bagus untuk anak yang normal. Tetapi kalau misalnya anak yang normal tidak diterapkan, misalkan contoh, nggak tahu nih yang salah siapa. Ada orang tua, dua-duanya polanya berbeda, anaknya sama normal. Seorang tua pertama tahu konsentrasi anak usia di bawah 6 tahun itu paling lama 5 sampai 10 menit. Yang pertama orang tua ini yang dia kenalkan waktu, bukan lamanya belajar. Contoh, diskusi dengan anak, ketemulah jam belajarnya, dari anak muncul jam 4. Dia bilang, tapi sebentar nggak apa-apa, iya yang penting belajar jam 4. Senin dia terapkan belajar jam 4 cuma 10 menit. Selasa belajar jam 4 cuma 10 menit. Rabu belajar 4 cuma 10 sampai Kamis jam 4 10 menit. Jumat sama, Sabtu libur, Minggu belajar lagi jam 4 10 menit karena besok mau ulangan mau ke sekolah lagi Senin. Tiap minggu orang tua menerapkan pola yang sama seperti itu. Beda dengan orang tua kedua. Belajarnya kalau ada PR doang. Senin belajar jam 4 30 menit, Selasa nggak belajar, Rabu nggak belajar, Kamisnya belajar lagi, tapi Jumat nggak belajar, Sabtu nggak belajar. Kira-kira logikanya yang salah menurut ibu bagusan yang mana? Yang pertama yang kedua? Yang pertama, tapi ibu terapkan yang kedua tetap apapun alibinya yang salah untuk kita. Pak, anaknya mau senang, tergantung kita. Tadi yang penting ada diskusi dulu berdua dengan anak. Anak sekarang pinter, kalau suruh belajar jangan jawab kepala saya. Bentar dulu, keterusan kan? Habis main. Nah, kalau anak yang normal, minimal jam belajarnya jangan minta lamanya. Belajar jam 4 cuma buka buku. Sudah ya, Mas? Nggak apa-apa. Yang penting dia tahu jam 4 belajar. Itu diskusi berdua. Jangan yang kita salahkan anak. Kenapa? Karena anak, satu saya katakan dia pintar mencari kelemahan kita. Mungkin saja anak ibu sudah pintar mencari kelemahan ibu. Jadi nggak ada alasan dengan saya. Yang salah tetap kita. Karena kita yang mempola anak. Contoh misalkan, kita ajarkan anak sholat. Siapa yang pola? Kita apa anak? Siapa ya? Kita. Kita terapkan anak belajar sholat, subuh bangun. Tegas kan? Bangun pagi, telat jam 6 kita marah, tegas kan? Yang pola siapa? Kita. Ada misalkan, ya sudah kalau nggak mau sholat subuh, ntar aja sholatnya jam 7.
kata anaknya maunya. Ada kayak gitu? Nggak ada orang tua. Nah belajar pun sama. Yang penting apa? Ingat konsentrasi anak bisa dibuat nonton paling lama 5-10 menit. Silakan coba. Yang kedua, salah siapa kira-kira? Kita minta tidur anaknya jam 8 malam. Misalkan dipola oleh ibu, tidur jam 8. Enggak, sekarang tidur, waktu malam tidur. Lama-lama dia tidur jam 8. Yang salah siapa? Ya, yang mempola siapa? Anak apa kita? Tapi kalau kita los, anaknya nggak mau tidur sampai jam 11, baru tidur. Kan ada harusnya di moratorium ya. Jam 10 tidur, jam 12 ada yang jam 1 tidur, bangun-bangun sekolah. Yang salah siapa yang mempola itu? Orang tua. Nah, itu tergantung kitanya. Saya keras di situ, Bu. Ada saya pada kalau tidur Bu jam 10, jam 11, jam 12, saya cuma bisa urus data. Usia berapa tahun? 5 tahun. Tetap gitu. Nanti SD kesulitan. Betul. Kalau SD nggak bisa, kita pola dari TK sembarangan, yang salah siapa? Kita yang mempolanya karena diamkan anaknya. Ya, paham ya? Paham Bu? Putarnya saya agak tegas karena nggak ada alat gelap dengan saya harus saklek baru bisa masuk. Nah, yang normal pun sama. Jadi yang penting kenalkan waktu dulu, baru kita terapkan. Jangan lamanya. Kalau dia cuma 5 menit nggak apa-apa, yang penting dia